Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai dan yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih belum terputus dari nikmatnya, dari rahmatnya yang agung. Sholawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari pembalasan nanti, di yaumil qiyamah nanti, kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Kali ini kita akan lanjutkan kembali kisah serial atau Nabi dan Rasul. Kisah Nabi dan Rasul atau serial kisah Nabi dan Rasul. Dan kesempatan kali ini kita akan lanjutkan yaitu kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub ini lahir saat ini tentu saja disesuaikan keadaan negaranya adalah negara Syam atau negara Haran atau Libanon, ya. Apabila disesuaikan dengan keadaan saat ini, Nabi Ayyub adalah yang dilahirkan di negara Syam, di Haran ataupun di Libanon. Nabi Ayyub bin Mus bin Rajah bin Al-Ais atau bin Esau atau Al-Ais bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayyub memiliki keturunan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Nabi Ayyub alaihissalam terkenal dengan sebutan, dengan julukan seorang nabi yang sangat sabar. Nabi yang sangat penyabar. Nabi yang super sabar. Betapa tidak Nabi Ayyub alaihissalam pernah diuji oleh Allah menderita sakit selama 20 tahun lamanya. Bukan waktu yang sebentar. Ini adalah waktu yang sangat lama. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi Ayyub alaihissalam sebelum Allah berikan ujian kepadanya, Nabi Ayyub alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah kenikmatan yang luar biasa. Nikmat yang banyak, nikmat yang tiada tara bandingnya. Nikmat apakah yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub? Yang pertama, Nabi Ayyub diberikan anugerah kekayaan yang berlimpah ruah. Memiliki ternak yang sangat banyak. Memiliki harta yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu yang kedua, Nabi Ayyub alaihissalam diberikan anugerah oleh Allah seorang istri yang sangat cantik dan sangat solehah. Istri yang cantik, istri yang solehah adalah dambaan dari semua suami atau para lelaki. Nabi Ayyub alaihissalam Allah berikan keduanya, yaitu begitu cantiknya, kemudian juga begitu taatnya atau begitu solehahnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu yang berikutnya nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam
Nabi Ayub alaihissalam diberikan anugerah keturunan, diberikan anak yang banyak. Sebanyak 12 anak laki-laki. Ini adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang soleh, anak yang mendoakan, anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Ini adalah nikmat atau anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan, dan anak-anak yang saya sayangi. Nabi Ayub alaihissalam, sekalipun ia diberikan anugerah oleh Allah, nikmat yang banyak, kekayaan yang berlimpah, istri yang cantik, anak-anak yang baik, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang congkak, menjadi orang yang takabur. Tidak. Justru sebaliknya, Nabi Ayub alaihissalam ketika diberikan kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah, ini terbukti ia termasuk orang yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang menyebabkan syaitan atau iblis merasa iri, merasa cemburu terhadap Nabi Ayub. Sudah diberikan kenikmatan, kemudian juga tetap saja dia begitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan, dan anak-anak yang saya sayangi, ini akan menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan ujian ataupun musibah, hendaknya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini merupakan sebuah contoh teladan buat kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah firmankan di dalam surat Ar-Rahman berkali-kali, sebanyak 31 kali Allah mengulanginya. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan dari aku, kata Allah. Apa yang kita pungkiri, apa yang kita tutup-tutupi, tidak ada. Kita tidak bisa berpaling, memang semuanya adalah nikmat Allah. Tetapi qalilan ma tashkurun, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Ya, kebanyakan kita itu lupa dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang taat, beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, setan, iblis merasa cemburu, merasa iri, bahkan ada satu kebencian. Bahkan dia bertekad untuk menggelincirkan, menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Ia berdoa di hadapan Tuhan, ia berdoa di hadapan Allah, sekalipun ia adalah orang yang makhluk yang ingkar, dan minta kepada Allah agar Allah memberikan sebuah ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya karena berkali-kali, kemudian Allah mengabulkan permintaan iblis. Yaitu Allah sengaja memberikan sebuah ujian, cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Apakah Nabi Ayub termasuk orang-orang yang sabar atau sebaliknya? Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan, dan anak-anak yang saya sayangi, persis pada memasuki usia yang ke-51 tahun, Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Hanya dalam waktu 3 hari, nikmat yang telah Allah berikan begitu banyak kepada Nabi Ayub, ini hilang seketika, lenyap seketika. Hari pertama, Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub secara tiba-tiba. Di bagian kepala, kemudian bagian badan, tubuh, kaki, seluruh tubuhnya itu timbul bintik-bintik kemerah-merahan, ada luka, bahkan ada bernanah yang membuat kulitnya terkelupas dan berdarah. Allah berikan ujian penyakit yang sangat aneh. Mungkin kalau kita sesuaikan dengan keadaan penyakit saat ini adalah penyakit kusta atau penyakit lepra yang menghabiskan daging ataupun tubuh ataupun anggota badan kita.
Nabi Ayub alaihissalam di hari pertama Allah berikan ujian, yaitu Allah berikan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah. Lalu pada hari yang kedua Allah berikan ujian cobaan, yaitu Allah lenyapkan harta kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Pohon-pohonan atau kebun-kebunnya semuanya kekeringan yang menyebabkan semuanya menjadi mati. Bahkan termasuk hewan-hewan ternaknya juga mati, tidak ada yang hidup dan tidak ada yang tersisa. Di hari kedua Allah begitu besar memberikan sebuah ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Lalu di hari yang ketiga Nabi Ayub ketika ia sedang makan, satu riwayat mengisahkan ada bagian atap rumahnya runtuh kemudian menimpa ke-12 anak-anaknya. Satu riwayat mengisahkan Allah mengambil satu demi satu dari anaknya atau putra Nabi Ayub sebanyak 12 orang. Semuanya adalah meninggal dunia. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dalam waktu 3 hari maka kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam semuanya lenyap, hilang seketika. Lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, apakah Nabi Ayub lantas menjadi orang yang katakanlah tidak lagi bertakwa? Nabi Ayub ketika ia diberikan kekayaan atau ketika ia berada dalam kemiskinan, ketika ia memiliki hewan ternak perkebunan yang banyak ataupun ketika dia tidak memiliki hewan ternak, atau ketika ia diberikan anugerah memiliki keturunan atau anak dengan tidak diberikan keturunan anak, apakah dia membuatnya berbeda? Tidak. Nabi Ayub tetap sabar, Nabi Ayub tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bahkan umatnya, para pengikutnya ini sudah menjauhinya. Sejak ia mengidap sebuah penyakit, maka Nabi Ayub alaihissalam sudah tidak lagi berdakwah, tidak lagi menyampaikan risalah, bahkan mereka, para umatnya juga meninggalkannya. Sampai di tahun berikut, dari tahun ke tahun, pertama, kedua, ketiga, bahkan Nabi Ayub alaihissalam memiliki istri yang sangat cantik dan soleha. Istrinya Nabi Ayub bekerja, tetapi apa yang terjadi? Ia sering masuk di tempat bekerja karena apa? Dan juga dikeluarkan ketika masuk, dikeluarkan lagi ketika masuk, dikeluarkan lagi, karena mereka tahu bahwasannya suaminya yaitu Nabi Ayub alaihissalam ini sedang mengidap sebuah penyakit yang dikhawatirkan ini adalah penyakit yang menularkan kepada orang lain. Diberhentikan bekerja, masuk lagi, diberhentikan lagi. Bahkan satu kisah menyebutkannya, Nabi Ayub alaihissalam istrinya karena memiliki rambut yang sangat indah dan panjang, ia sempat memotong rambutnya, kemudian rambutnya ia jual untuk menghidupinya, untuk keperluan kehidupannya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kira-kira pada ujian yang tahun yang ke-18, istri Nabi Ayub sempat menyampaikan kepada Nabi Ayub, "Wahai suamiku, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta saja kepada Tuhan agar engkau disembuhkan dari penyakitmu? Engkau minta saja kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu." Tetapi apa yang dijawab oleh Nabi Ayub? "Wahai istriku, aku malu meminta kepada Allah." Karena apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepadaku, ini jauh lebih banyak dari ujian atau dari musibah yang ditimpa pada saat itu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, begitu menarik sekali ya. Nabi Ayub seorang nabi, dia tidak mau berdoa kepada Allah karena merasa malu. Karena nikmat dengan musibah lebih banyak kenikmatan. Sementara yang terjadi pada kita ketika kita sedang ditimpa musibah, ketika kita ditimpa ujian, baru saja, sedikit saja kemudian kita sudah mengeluh, padahal kenikmatan yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada saat-saat menjelang di tahun ke-19 ujiannya sampai ke-20,
Satu kisah menyebutkannya, istrinya juga tergoda oleh bujuk rayu iblis. Karena memang targetnya setan, targetnya iblis memang menggoda. Nabi Ayub alaihissalam tidak bisa digoda, tetapi dia masuk pada istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Yang godaannya adalah istrinya Nabi Ayub diperintahkan untuk tidak lagi taat kepada Nabi Ayub, bahkan diperintahkan untuk meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan dia sempat berkata, jika Allah sembuhkan penyakitku, maka nanti engkau, wahai istriku, akan aku rajam, akan aku pukul sebanyak 100 kali. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, daulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, ketika memasuki sudah di tahun ke 20 ujian, dengan kata lain saat itu Nabi Ayub alaihissalam sudah memasuki usia yang ke-71 tahun. Ia berdoa kepada Allah yang dari permohonan doanya agar ia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakitnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pinta ataupun doa Nabi Ayub alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Shad, surat yang ke-38 ayat yang ke-42, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Ya. Urqud birijlika, hentakanlah kakimu. Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menggerakkan, untuk menghentakkan, untuk menginjakkan kakinya. Haza mugtasalun. Inilah air yang sangat sejuk. Baridu wa syarabun. Air yang sejuk, kemudian untuk mandi dan untuk minum. Dari air yang kemudian asalnya adalah hentakan kaki Nabi Ayub alaihissalam di kamarnya, di dalam rumahnya, lalu dari tempat itu memancarkan air, yang air itu dipergunakan untuk minum dan mandi. Seluruh badan dibasahi dan dibasuhi oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian atas izin Allah, Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahnya kembali tampan, kemudian kulitnya kembali bersih dan seperti sedia kala, bahkan jauh lebih muda dari sebelum ia sakit. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ini adalah buah manis dari kesabaran. Kalau pada saat Allah menimpakan musibah dalam waktu 3 hari kenikmatannya Allah lenyapkan, Allah habiskan, ini juga di dalam waktu 3 hari setelah Allah kabulkan, ini Allah akan kembalikan seluruh kenikmatan yang telah hilang, yang pernah dulu Allah berikan kepadanya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di hari pertama ini dengan menghentakkan kakinya, Allah mengeluarkan air di dalam rumahnya, kemudian dipergunakan untuk minum dan mandi, maka Allah telah menyembuhkan kembali, kenikmatan kesehatan telah dikembalikan. Yang kedua, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di hari kedua setelah Allah kabulkan permintaannya, Allah kembalikan kekayaannya. Dari mana kekayaan yang diperoleh oleh Nabi Ayub alaihissalam? Orang-orang, para umatnya yang dulu menjauhinya, yang dulu berguru kepadanya, yang meminta fatwa kepadanya, setelah Nabi Ayub sehat, mereka berdatangan kembali dan mereka diberikan hadiah yang luar biasa. Ada yang memberikan tentu saja hadiah uang, ada yang memberikan perhiasan, dan di hari kedua Allah telah memberikan kekayaan yang dulu kekayaannya sudah Allah lenyapkan, bahkan 2 kali lipat dari kekayaan sebelumnya. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di hari ketiga ini karena istrinya telah kembali lagi, bahkan pada saat itu karena dia punya najar,
ingin memukul 100 kali atas yang diperlakukan istrinya kepada suaminya karena tidak taat dan juga tidak lagi menungguinya saat Nabi Ayub sakit, bahkan dia ingin memukulnya. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Shad, surat yang ke-38 ayat yang ke-44, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudh biyadika digsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Artinya, kata Allah, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu itu, dan jangan engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kamu dapati, wahai Ayub, seorang yang sabar, dan dialah sebaik-baiknya hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, artinya ini sebagai pengganti yang tadinya dia punya niat ingin memukulnya sebanyak 100 kali. Tentu saja bisa kita bayangkan ketika ia memukulnya sampai 100 kali, apalagi dengan pukulan, dengan amarah, ini tentu saja akan membinasakan, akan membuat istrinya menjadi sakit, kemudian boleh jadi mungkin akan meninggal, akan mati. Tetapi dengan perintah Allah hanya disuruh mengambil rumput 100 ikat dan cukup 1 kali kamu pukulkan kepada istrimu, yang tentu saja membuatnya cukup jera dan dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, setelah dia kembali bertobat, dia katakan, sesungguhnya bukan saya tidak berbakti kepadamu wahai suamiku, wahai Rasulullah, wahai Nabi Ayub, tetapi saya berlaku seperti ini karena saya digoda oleh iblis, digoda oleh setan. Artinya bukan karakternya seperti itu, tapi iblislah sengaja yang menggodanya. Lalu saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, ketika sang istri kembali ke rumah, kemudian atas izin Allah, ya, di hari ketiga, kemudian Allah anugerahi ia seorang anak. Kemudian selama di beberapa tahun berikutnya, setiap tahun ia melahirkan anak kembar, 2 orang laki-laki. 2 orang anak laki-laki sampai 12 tahun kemudian. Artinya selama 12 tahun maka Allah telah mengembalikan anaknya menjadi yang meninggal dunia, yang wafat pada saat yang lalu, itu ada 12 anak, kemudian Allah gantikan menjadi 24 anak. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di dalam surat Shad ayat yang ke-43 ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Dan kami anugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Nah, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, artinya sejak itu Allah mengembalikan kembali keluarganya yang tiada, dengan kata Allah ganti yang anaknya yang dahulu yang meninggal dunia 12 anak, kemudian Allah ganti karena selama 12 tahun dia melahirkan setiap tahunnya 2 orang anak laki-laki, dan anaknya menjadi 24 anak. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian kisah Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa, seorang nabi yang ketika diberikan anugerah kekayaan, anugerah kenikmatan, ia tetap bersyukur, dan ketika dia sedang diberikan ujian, dia bersabar. Kesabaran yang selama 20 tahun dan dinikmatinya, dijalannya tanpa ada mengeluh. Dan Nabi Ayub alaihissalam ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan kehendak Allah, ridho dengan keputusan Allah. Ini adalah dalam rangka mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa meneladani Nabi Ayub alaihissalam yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birrida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.